وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Ketua Takmir Bapak Eko, kemudian Mas Adam, ada Mas Zainur Rozi yang saya kenal, dan para jemaah, Bapak Ibu, jemaah pengajian Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan, memanjangkan umur dan memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, monggo kita sareng-sareng mengungkap rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan, utamanya pun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Yang ini, dua nikmat ini sering kita lupakan sebagai manusia biasa. Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang sering kita lupakan, ada dua kenikmatan yang diberikan Allah, yang ini sering kita lupakan, yaitu as-sihhah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi biasanya dua nikmat ini nggih ngapunten kula kiaba kalau sudah lewat biasanya merasanya gelo. Sudah sakit baru, oh iya, tahu gitu saya tidak makan ngapunten seafood nggih. Sudah mulai asam urat ya. Nanti ada asam lambung, ada asam-asam yang lain nggih. Makanya kita menjaga kesehatan dari berbagai aspek. Kemudian nikmat yang sempat, ternyata teman sebelah dapat door prize. Tahu gitu kan saya, gitu. Biasanya penyesalan di akhir, makanya dari itu monggo kita ini menikmati pemberian Allah yang kita wujudkan dalam bentuk pengajian ataupun kita sama-sama mencari ilmu. Yang selanjutnya monggo kita sareng-sareng menghadirkan salawat dan salam kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini ngapunten nggih, tadi Bapak ngendikan sarjana sosial ya, Pak. Nggih. Saya ini angkatan agak lama. Jadi SS-nya itu adalah sarjana sastra. Jadi bukan sarjana sosial, apalagi super sambal ya. SS ya. Saya dulu memang di pusat bahasa sampai sekarang. Mas Adam niki luar biasa nih. Kalau saya ceritakan, beliau itu ikut lomba pidato bahasa Arab di UI Jakarta. Saya masih ingat minta untuk ditasheh, minta tolong Ustaz saya dicek saya salahnya di mana. Nggak ada yang salah yang tidak ikut lomba. Luar biasa Mas Adam, sampai saat ini konsen di bidang bahasa Arab. Selanjutnya nyuwun ngapunten, saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang, dan saya ini sebenarnya di hadapan Bapak Ibu semua ini seperti nguyahi segoro lah gitu. Jadi kita belajar sama-sama gitu. Tema yang akan kita pelajari bersama itu kaitannya dengan Maulid Rasul, Maulid Nabi, yang itu berwujud dalam pesan pendidikan dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari penjelasan terkait dengan bab niat. Yang ngapunten Bapak Ibu, kita yang sudah berada di sini memang sudah niat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Oleh karenanya
ketika masuk masjid, napa boleh masjidnya sangat luar biasa ini nih. Monggo kita niatkan di hati kita masing-masing untuk paling tidak di pagi ini kita beriktikaf. Jadi membiasakan diri kalau masuk masjid niatnya adalah untuk iktikaf. Tentu iktikafnya tidak berdiam diri saja, tetapi lebih kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi juga disampaikan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menjalani suatu jalan kemudian berharap atau bertujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Jadi kalau kita sudah berniat untuk menuntut ilmu, maka kemudian pahalanya, ganjarannya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala surga. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tadi oleh Bapak disebutkan hampir purnawirawan ya. Ya, ini bukan berarti menyurutkan kita untuk tidak menambah ilmu dimanapun. Mungkin yang dulu tidak sempat kuliah, misal saja tidak sempat lulus, tidak lanjut S2, mboten nopo-nopo, dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Bahkan pahalanya luar biasa ya, terutama kita yang sudah lanjut usia. Kalau dalam jamaah haji niku masuknya jamaah lansia, mboten nopo-nopo, masih ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bermula dari Iqra nih. Jadi kalau di dalam hadis ya disabdakan bahwa adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anakmu dengan 3 hal. Yang pertama adalah hubbu nabiyyikum, mencintai nabimu, sinten? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya. Ini bukan masalah nasab Habib-Habib ya. Saya tidak mau membahas itu karena tidak ada ujungnya nanti. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran. Jadi mencintai Nabi, mencintai ahli baitnya, dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dan Rasulullah meninggalkan 2 hal sebelum beliau meninggalkan dunia fana ini, dengan 2 hal, yaitu adalah Al-Quran, kitabullah, wa sunnatul rasuli, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Untuk mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus banyak mengamalkan ajaran beliau. Tetapi ini kaitannya dengan mencari ilmu nih. Kaitannya dengan mencari ilmu, apalagi sekarang musim AI. Saya juga ngajar AI, Pak, Bu. Tapi AI-nya agama Islam. Ya, jadi ada mata kuliah ya di Jana Bandra. Saya diamanai sudah tahun kedua ini suruh mengajar, namanya AI. Kok AI, Pak? Agama Islam. Gitu ya. Jadi bukan artificial intelligence ya. Atau ada istilah baru sekarang ya. Jadi kalau jangan hanya AI, tapi tambahi K depannya, AI. Maksudnya itu adalah guru ya. Ya, jadi Kiai Adam itu sakit ya. Bisa ke beliau juga berguru ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, terkait bagaimana mengamalkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang kita tidak serta-merta menerima sumber ilmu dari satu pintu. Tentu kita harus selektif. Saya ada guyonan, ngapunten. Saya dari Madura nih, dari Pamekasan. Sahabat saya, senior saya ini pengusaha tembakau, termasuk sukses. Karena di tahun pertama, kedua, ketiga sudah bisa berhaji. Dahulu belum ada antrian. Kemudian guyon, ini ilmu pengetahuan. Saya guyon, dia mengguyoni saya. Alhamdulillah ya, kamu ini sudah bisa kuliah. Saya bilang, Mas, alhamdulillah Mas, saya ya sudah bisa kuliah di Jogja, menerapkan ilmu pengetahuan. Kemudian begini, ketika saya menikah,
ukuran usia menikah niku ngapunten sakniki pinteran nggih Pak? 25 atau 26? Nah, dia itu bilang ke saya, karena saya usia 30 menikah, bilang ke saya, kamu itu nggak nyunah. Kok nggak nyunah? Nah, kamu nikahnya di usia 30. Kemudian dia menunjukkan, coba saya berusaha sunnah, kata teman saya. Kenapa? Saya menikah di usia 25 tahun, seperti Nabi Muhammad. Namanya kita, orang yang belajar tentang agama, belajar tentang sunnah Rasul, yang kita maknai bukan usia 25-nya. Saya balik itu. Saya tanya, Rasulullah itu istri pertamanya siapa? Kata saya. Ya Sayyidatina Khadijah. Beliau usianya berapa? Saya kata 40. Janda apa perawan? Pripun? Janda. Saya tanya, lah istri jenengan janda apa perawan? Ya perawan. Enggak nyunah, saya bilang. Terus usianya berapa? Di bawah saya 23, enggak sunnah lagi. Menang saya 21 menang, saya bilang. Saya hanya enggak menikah di usia 25, dia bukan janda dan bukan usianya di atas dia. Nah, jadi loh, kok iya ya, kok bisa begitu? Kok bisa kamu beralasan begitu? Nah, memahami sunnah itu tidak begitu. Sunnah Rasul adalah menikah, bukan 25 tahun, jangan ditambah yang susah. Nanti kalau usianya 40 belum menikah kan masih banyak nih saat ini. Apalagi mbak-mbak, mohon maaf nih, kadang-kadang teman kuliah, teman kerja, teman kampung itu ada saja yang sudah ngapunten 35 perempuan nih, itu belum menikah ada. Artinya kan kasihan kalau divonis laki-laki harus 25, apa saya harus nunggu 40, harus janda dulu lah. Siapa yang mau sama saya? Kan tidak. Maka kemudian yang kita pahami dari sunnah Rasul itu adalah menikahnya, bukan usia ataupun status sebelumnya. Nah, niku pentingnya kita belajar sunnah Rasul secara utuh ya, tidak parsial. Maka kemudian menuntut ilmu, kalaupun tidak di kampus, tidak di sekolah, kita masih bisa menuntut di berbagai mana tempat, termasuk di masjid ini. Kalaupun wonten media, misalnya YouTube, itu nanti harus diseleksi juga mana yang kemudian benar atau salah. Oleh karena itu peran takmir masjid di mana-mana sebenarnya ke situ punya jamaah yang luar biasa. Diadakanlah pengajian. Wonten kemarin status Mas Adam itu subuh berjamaah itu luar biasa. Itu kan ada interaksi sosial, termasuk yang akan kita sampaikan nanti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya firman pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah Iqra. Napa niku Iqra? Membaca. Yang dibaca nopo? WA. Waos Al-Quran. Nah itu gayane mawon ya. Yang ini siapapun termasuk saya ya, ketika mengenal WA itu ada sesuatu yang harus harus dibuka ya, kalau enggak ketinggalan informasi, termasuk penyembelihan apa wau Pak, itu saya juga tahu itu enggak benar ini ya. Jadi informasi semua lewat situ. Kalau sehari kita enggak buka WA, kok sepertinya ada yang hilang, sudah tergantikan ya. Itu bagi yang mungkin zaman-zaman saya ke bawah ya. Sekarang bisa enggak satu hari tidak pakai WA? Nanti jamaah pengajiannya hilang dan segala macam infonya kelewat. Mudah-mudahan tidak hanya WA. Jadi ini benda sakti, benda sakti yang bisa menghibur anak yang orang tuanya sudah tidak bisa menghibur, jadi sudah terhibur dengan HP. Ya, jadi memang HP ini harus kita hati-hati, karena kalau dikonsumsi oleh anak kecil itu bisa ketagihan sekali. Hadirin rahimakumullah, perintah Iqra ini itu tidak ada objeknya. Tidak ada kemudian wahai Muhammad bacalah Al-Qur'an, tidak ada Al-Qur'annya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, terus apa yang dibaca? Di beberapa tafsir, termasuk tafsir Al-Misbah punya Pak Quraish Shihab, saya baca ternyata Iqra itu ya
objeknya adalah semua hal, baik yang terbaca atau yang tidak terbaca, baik itu yang berupa kejadian alam, kemudian fenomena sosial, termasuk juga yang ada dalam bentuk tulisan. Jadi semua hal, termasuk misalnya gini, ngapunten, misal pagi ini kok sumuk banget ya, yo paling-paling mengko siang udan. Itu kan ilmu juga, membaca alam. Makanya ada BMKG yang sering kalau kita langganan menginformasikan Merapi siaga 1 misal. Tapi mudah-mudahan nggak kejadian lagi nih. Mudah-mudahan Jogja aman ya. Saya ini di Jogja sejak 2002, jadi 2006 pulau mengalami yang namanya gempa. 2010 itu juga mengalami yang namanya Gunung Merapi, erupsi. Tapi memang nyuwun ngapunten sangat, dengan 2 peristiwa itu skripsi dan tesis saya selesai. Apa yang saya ini sampaikan. Jadi dulu waktu gempa niku 2006, kampus tutup, saya bisa fokus untuk ngerjain skripsi. 3 bulan selesai. Maaf, 1 bulan malah. Tesis dengan adanya Merapi itu 3 bulan selesai. Tapi mudah-mudahan bukan karena bencana yang kemudian membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ya ngapunten ini cerita saja bahwa 2 peristiwa itu sangat berkesan dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kemudian kita baca? Kita membaca semua peristiwa yang ada di dalam muka bumi ini. Dengan yang tidak kuliah atau sudah hampir purna tugas, itu tetap kita belajar dalam hal ini adalah belajar agama. Bukan apa-apa, bukan untuk mempersiapkan, tapi memang tugas kita adalah thalabul ilmi atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu dari buayan hingga ngeliang lahat. Kok dari buayan Pak? Kok dari buayan Ustadz? Ya karena kita, mohon maaf ini khusus ibu-ibu nggih. Ibu-ibu itu derajatnya 3 kali lebih tinggi dari bapak. Niku hadis nggih. Bukan kata saya. Jadi bapak tidak perlu protes. Kok bisa Pak Ustadz protes nih gitu. 3 kali lebih mulia. Yang pertama itu karena apa? Karena pada saat ibu-ibu kodratnya adalah hamil. Pada saat hamil itulah sebenarnya mulai pendidikan hal-hal yang baik. Kalau gizi nopo nggih Pak, hal-hal yang baik itu adalah makanannya, asupannya harus yang baik. Kalau ibu masih kehamilan muda, kehamilan muda, kemudian maamnya es krim saja, insya Allah lebih besar, lebih awal di dalam perut, katanya begitu. Nah, jadi karena ini pendidikan awal, maka pendidikan agama mulai ditanamkan. Biasanya sering ngaji, mau tidur baca sholawat, yang katanya ada kalau di bulan keberapa nih kehamilan itu dibacakan surah Maryam, ada yang Yusuf, kok bukan Nabi Nuh? Kok bukan? Ya, ini ada cerita Nabi Yusuf nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup nih, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Jadi terkait dengan tadi kehamilan ibu, ya, pendidikan pertama sudah dimulai dari kandungan. Kenapa ibu yang ini yang lebih mulia? Karena setelah itu ada proses yang namanya melahirkan. Melahirkan ini luar biasa, ya. Ininya taruhannya adalah nyawa, gitu. Kalau enggak ibunya, anaknya, kalau enggak dua-duanya. Maka perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa. Yang ketiga adalah setelah itu proses menyusui. Itu juga mulai pendidikan asupan gizi mulai 2 tahun ya. Jadi berapa tahun? Berapa lama itu? Hamil, kemudian proses melahirkan, kemudian proses menyusui. Jadi beratnya 3. Kata Al-Quran, kemana bapaknya? Kalau hadis kenapa 1? Bapaknya perannya hanya di awal saja. Kata sebelah, enak dong, sama-sama enak. Nah itu, udah.
Jadi proses awal bapak membantu, tetapi memang tidak disebut ya, itu supaya kita sebagai anak ini itu menghormati ibu lebih dari bapak. Tetapi jangan lupa bapak itu juga adalah tulang punggung ya, bagi yang menjadi tulang punggung. Kalau tulang rusuk sudah selesai masanya, sekarang tulang punggung. Jadi mudah-mudahan nggak siapapun tidak usah membeda-bedakan antara ibu dan ayah, dua-duanya sama-sama berperan dalam bidang pendidikan. Makanya dalam kitab taklim, kalau nanti pondok ya, saya juga mengajar di Al-Barokah ya, mulai semester ini dengan Ibu Nyai di mana, di Pondok Pesantren Al-Barokah ya. Itu ada 3 hal yang berperan dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah ustadz. Dalam kitabnya itu al-ustadzu, kemudian ada al-abu, ada ayah ya, kemudian ada anaknya. Jadi 3 hal ini ya. Yang pertama adalah ustadz. Ustadz dalam artian kalau kita sudah SD, kemudian biasanya wonten saran, ada rekomendasi, putra bapak biasanya akhir ya, ada rapot, putra bapak kurangnya di sini, kelebihannya di sini. Kalau gitu enaknya lanjut di mana ya Pak? SMP-nya, sanawiyahnya. Oh, kalau boleh saya saran di sana. Kalau SMA, termasuk saya dulu, kamu itu kelebihannya adalah di bidang ini. Kalau mau kuliah, jangan itu, nanti kamu keteteran, ngambilnya di sini saja. Niku saran dari guru kita. Makanya peran pertama pendidikan ya, pendidikan formal itu adalah al-ustadz atau seorang guru. Yang kedua, anaknya. Anak kita ini kalau tidak semangat, nah, ya itu tidak bisa juga. Bahkan dicanangkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang tahun keberapa sudah ada, sudah kita pelajari di pondok ya. Itu tidak akan berjalan kalau tidak ada keinginan yang tinggi untuk mencapai cita-cita dari seorang anak. Walaupun orang tuanya kaya, itu susah melanjutkan pendidikan. Tapi orang tuanya miskin, nah, tapi anaknya adalah sangat ingin melanjutkan studi, masih mending ya, saat ini wonten banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Kalau tidak LPDP, ada beasiswa yang lain dan berbagai format nih, di Kemenak juga ada, dari Pondok bagian pesantren juga mengeluarkan. Jadi banyak kesempatan untuk melanjutkan studi. Kemudian yang terakhir adalah di situ disebut al-abu, bapak. Tapi yang dimaksud di situ sebenarnya adalah kedua orang tua. Ya, kalau hanya bapak juga kewalahan ya. Kalau tidak ada diskusi antar suami istri untuk sepakat nanti anak kita lanjut kemana gitu ya. Jadi 3 hal itu yang kita perhatikan di dalam pendidikan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita terkait dengan pergaulan sosial ya. Pergaulan sosial itu memang masa sekarang ini sangat luar biasa dengan adanya perkembangan teknologi ya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita ikut berperan dalam pergaulan sosial. Nah, ada sebuah hadis yang ini ada sisi ibadah mahdoh, ada sisi ibadah kita kepada Allah, tapi juga banyak sisi sosialnya. Ada 7 golongan yang barangkali sudah Bapak Ibu sampun pirsa nggih. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah nanti di hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Itu adalah yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Apa adil itu Ustaz? Nah, persoalannya di sini. Adil itu dari kata adalah. Adalah itu seakar dengan kata i'tidal. Nah, punten kalau kita i'tidal itu begini ya, berdiri, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak condong depan, tidak condong belakang, kecuali yang sudah sakit. I'tidal, lurus. Lurusnya bukan kemudian imam itu harus lurus, bukan yang harus tegak jalannya seperti Pak ini. Nah, bukan, tapi lebih kepada keputusannya. Imam itu jangan hanya dimaknai pemimpin dalam arti resmi,
tidak hanya presiden, bupati, gubernur, tapi setiap kita itu adalah pemimpin minimal di dalam kartu keluarga. Kan kakaknya mesti bapak, kecuali sudah tidak ada nih. Jadi kita sebagai umat manusia, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin adalah harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Maka sebagai seorang bapak, kalau tadi ibu disebut, nah sekarang peran seorang bapak dalam keluarga itu juga menentukan. Tapi kalau kajian gender nanti masalah nih. Biasanya ada kajian gender, kajian yang membela perempuan. Oh enggak, semuanya jadi pemimpin. Pemimpin tetap satu, yang lain itu mendukung. Kalau kemudian ada pembagian, wonten nggih, saya dengar-dengar aja sih. Biasanya dalam sebuah keluarga itu ada peran kementerian yang diambil alih. Mas Adam perannya adalah bidang agama. Menteri Agama pindahnya ke Mas Adam. Istrinya Menteri Keuangan. Oke, lalu buatan Bu, Menteri Keuangan, ya, yang mengatur ini. Sebab lumrahnya, ini saya pribadi, lumrahnya itu kalau saya megang uang nggak jelas, jadi cepat habis. Jadi harus ada Menteri Keuangan. Lah, Menteri Pendidikannya siapa? Menteri Pendidikannya kalau di rumah itu ibu, habis TPA malam ngaji, baca latihan, baca Iqra, hataman, hafalan. Bapaknya ngapain? Oh, ada tugas luar, ngisi pengajian Mas Adam. Jadi peran-peran sebuah keluarga itu harus ada seperti itu. Tapi ya ada yang ora usah ngono lah, sementing mlaku wis, enggak apa-apa juga, boleh. Intinya adalah bapak, ibu, ayah ataupun suami istri untuk keanaknya itu harus punya peran bersama. Imamun adil. Jadi harus imbang. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang pada masa mudanya itu beribadah, tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian kata Mas Adam tadi, ini ngapunten Ustaz, di sini banyak yang sudah purnawirawan. Itu sudah biasa. Yang luar biasa kalau ada anak muda. Ya di mana-mana, saya di masjid, ada yang di kota, ada yang di Banten, itu memang jamaah pengajiannya nggih ngoten niki. Ya memang ibu-ibu yang rajin, apalagi menyiapkan snack di depan. Oh, Masya Allah. Yang bapak sudah siap seperti ini. Saya pernah di kota nih, maksudnya masuk wilayah kota, di utaranya nopo niku, rumah sakit RSUD, agak ke dalam perumahan. Untuk Ramadan jarang sekali yang mas-mas usia nopo usia generasi Gen Z, apalagi Alpha. Adanya generasi T, tua. Hampir semuanya, waduh. Dan ngapunten, wah ini saya harus gimana ya? Saya kadang nggak enak kalau yang lebih tua, ya. Bukan apa ya, karena memang saya lumrah begini. Saya sering kali kepada mahasiswa yang saya bilang, Mas, Mbak, belajar kalau saya memposisikan itu sebagai partner, bukan guru dan murid, tapi kita sama ya. Yang membedakan saya dengan jenengan semua adalah usia. Saya lebih duluan lahir, saya bilang. Kalau jenengan sudah seperti saya, itu jauh lebih di atas saya. Jadi supaya kita sama, nyaman belajar. Saya sering seperti itu di kelas. Jadi pemuda yang memang di masa mudanya dia itu sering beribadah, tumbuh berkembang untuk ibadah kepada Allah. Makanya Ramadan biasanya sering semarak. Kalau bisa dimondokkan ya mondok, kalaupun tidak nanti di keluarganya. Nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga, rajulun mu'allaqun bil qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya selalu lengket dengan masjid. Saya dulu memahami hadis niki, enak ya jadi takmir, bisa mewujudkan ini. Saya pernah jadi takmir juga Bapak Ibu. Tapi kadang namanya manusia biasa yang punya iman naik dan turun,
ketika jadi takmir kadang-kadang justru tidak rajin. Mas, mau kemana mas pagi-pagi? Ada kuliah pak. Jam berapa? Jam 8. Jam 7 sudah hilang. Nah ini karena aib saya ditutup sama Allah, jadi nggak ada yang tahu. Saya bukan di sini. Jam 7 saya berangkat. Masuk jam 8 di Win. Dulu di Monjali kalau masjid yang sudah seperti ini tiap ahad lagi nopo itu ngadain. Saya beli kliwon apalagi saya lupa. Saya nginom dan itu saya sudah selesai S1 ya. Jadi nginom seperti tadi itu. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tapi bukan berarti takmir. Nanti kalau takmir nanti ada iri hati sama Pak Eko ya. Kalau gitu saya pengen jadi takmir, nah, bukan. Itu sebenarnya adalah seperti pagi ini itu juga termasuk qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Intinya apa? Zikir kepada Allah, melakukan kebaikan di dekat dengan rumah ibadah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah syabani rajulani ya, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kedua orang sahabat, dua orang pemuda, dua orang ya kita lumrahnya sebagai orang sosial kan berkawan ya. Yang kita bertemu dan berpisah untuk atau demi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya kalau orang nikah ya, pasangan itu kan karena Allah. Makanya ada lagu nih, nikahi Allah, nikahi aku karena Allah katanya. Jadi menikah itu karena Allah. Bertemu seperti pagi ini, saya dipertemukan dengan Mas Adam sudah sekian bulan purnama tidak ketemu, okay? Itu ini karena Allah. Panjenengan semua ya yang hadir di pagi ini itu kan sama-sama mengenal. Nanti bertemu karena pengajian karena Allah, berpisah juga karena ada kegiatan yang lain. Jadi bukan dalam hal kemaksiatan. Kedua orang sahabat yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, nah ini yang sudah masuk usia yang muda. Kalau sudah tua kayaknya tidak terjadi ya, kecuali ada hal-hal yang aneh. Ada rajulun kalau tidak salah redaksinya begini. Imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang pemuda yang dipanggil oleh perempuan yang memiliki jamal, kecantikan, ada mansib, posisi, jabatan, diajak untuk tidak atau berbuat yang tidak ya. Kemudian ia berkata, aku takut kepada Allah. Niki kisah nyata dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf ya. Yang beliau kemudian diajak oleh Siti Zulaikha untuk berbuat maksiat, yang kemudian dia menolak. Akhirnya yang tersobek adalah belakangnya atau bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Terus ya. Jadi ada perempuan ya yang mengajak laki-laki untuk berbuat maksiat karena tidak mau, kan biasanya ditarik belakang. Ditarik belakang ya. Karena tidak mau. Kalau yang sobek di depan, nah itu kan ada bayi kecil yang ditanya. Kalau sobeknya di depan, berarti yang tidak mau adalah yang perempuan. Pertanyaannya, kalau nggak ada yang sobek pak, nah berarti pada mau. Iya, gitu. Nggak ada yang sobek atau setelah selesai sobekin. Nah, itulah yang cerita. Ini Allah yang melihat. Sekali lagi, rajulun, pemuda yang dipanggil oleh perempuan yang punya jabatan. Nah, tentu jabatan sosial juga nih. Kemudian cantik, syaratnya dua nih. Kalau enggak itu kayaknya enggak terjadi nih. Diajak tapi elek, rakyat. Diajak, lah terus untungku apa? Kowe ra duwe apa-apa, enggak jadi. Jadi kata guru saya, kalau ada perempuan yang punya jabatan, single ataupun belum menikah, hati-hati mas, sampean kudu menghindar. Takut diajak begitu, nanti kena jeratan hukum ya. Jadi intinya adalah pesan Nabi Muhammad tadi itu adalah ada seorang pemuda yang diajak tidak berbuat apa untuk
berbuat tidak baik itu menolak dengan mengatakan qala inni akhafullah. Niki sosial. Selanjutnya yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ya ma tunfiqu yaminuhu. Pemuda atau orang yang bersedekah ya, yang bersedekah bi sadaqatin, kemudian ia menyembunyikan seakan-akan tangan kanan berinfak bersedekah tapi tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Nggak usah ngomong-ngomong. Nah, biasanya kalau dalam pengumuman hamba Allah sekian, nah itu supaya tidak diketahui, bukan karena sedikit minimal nominalnya, bukan, tapi karena memang tidak ingin riya. Sebagaimana Pak Ustadz yang di TV atau begini, yang di media sosial, ya mungkin itu niatnya untuk atau apa supaya berdakwah kita berinfak bersedekah. Maka sedekah niku susah nggih. Nah, kalau ada kotak amal berjalan, yang kita siapkan warna nopo, merah, biru, nopo dicat rian, yang warna hijau dicat merah dulu. Nah, itu kan pilihan warna ya, bukan partai, tapi masalah keuangan. Tasodakoh, makanya kata sodakoh, niku depannya nopo, huruf depan nopo Pak Ibu. Sodakoh, huruf depan adalah sod. Nah, ini manfaatnya saya dengan Mas Adam belajar bahasa Arab. Huruf sod di depan biasanya itu susah dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin, bisa, tapi memang berarti abot berat. Sod yang pertama nopo? Salat. Terus nggih? Salat niku kalau tidak betul-betul dari hati, nggih mboten salat kok. Kalau laki-laki tidak apa di kos-kosan tidak ingin diketahui, larinya ke kos perempuan. Naudzubillah. Supaya tidak jumatan, salat. Nah, kalau kita memang tidak dari hati, bukan iman, ya mungkin ngapunten di luar sana ada saudara kita mungkin ya yang tidak sholat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Sholat itu shot depannya. Shot yang kedua adalah saum, siam. Terus buatan puasa. Tidak ada yang tahu tentang puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah berkata, saum itu, puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Tidak ada yang tahu. Mungkin pada saat sahur kita lihat dia makan bersahur, tidak ada yang tahu kalau kemudian siang sudah